Luapan air Sungai Cijolang menyeret jembatan gantung besi penghubung Desa Sukajaya di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Curah hujan yang tinggi mengakibatkan debit air di Sungai Cijolang naik hingga menggerus jembatan tersebut. Akibat jembatan penghubung Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Kuningan ini putus tergerus air sungai. Beruntung saat peristiwa terjadi tidak ada warga yang melintas di jembatan tersebut. Airnya itu kan sampai ke situ. Ini hampir naik ke sini airnya. Berarti sekarang sama sekali nggak bisa dilalui? Enggak. Terus warga yang mau melintas ke Ciamis maupun sebaliknya lewat mana sekarang, Pak? Lewat hilir bisa. Terus lewat ke Girang tuh ada dekat Selajambe tuh bisa. Akibat terputusnya jembatan, warga harus menempuh jarak 10 km untuk melintas. Selain itu, warga juga harus merogoh kocek Rp30.000 untuk membayar ojek menyeberangi Sungai Cijolang. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acep Muslim, iNews melaporkan. Selamat sore, kita jumpa lagi di iNewsroom, ruang memperdalam informasi yang aktual dan komprehensif. Saya Abraham Silaban. Pemirsa, teror KKB di sejumlah titik di Papua terpaksa membuat masyarakat mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sebagian besar rela berjalan kaki selama 4 hari untuk mencari tempat yang lebih aman. Sejumlah masyarakat asal distrik Proptak ditemukan kebingungan di dalam hutan oleh tim Satgas Yonif R514 Kostrad. 52 warga ini ternyata sudah berjalan kaki selama 4 hari menuju distrik Kenyam. Mereka membawa serta hewan ternak dalam perjalanan ini. Warga mengungsi akibat khawatir akan teror KKB yang tidak pandang bulu. KKB tidak hanya menyerang pendatang, tapi juga warga asli Papua. Tim gabungan TNI Polri dari Kenyam dipimpin dan Satgas Yonif R514 Kostrad dan Kapolres Nduga langsung menjemput warga dan dibawa ke Kenyam. Mereka tiba dalam keadaan sehat dan langsung mendapat penanganan petugas. Dari Jayapura, Papua, Freddy Nuboba, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Papua menambah personil pasca penembakan anggota TNI Polri yang sedang mengamankan salat tarawih di distrik Ilu, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Polisi juga mengimbau umat muslim di Puncak Jaya melaksanakan salat tarawih di rumah masing-masing. Jenazah korban serangan kelompok kriminal bersenjata di Puncak Jaya, Papua dievakuasi ke Jayapura. Sebelum diterbangkan, aparat kepolisian Resor Puncak Jaya memberikan penghormatan terakhir untuk kedua jenazah tersebut. Kedua korban, Serda Riswar dan Bribda Mesak Inde, menjadi korban penembakan saat sedang mengamankan sholat tarawih di distrik Ilu, Kabupaten Puncak Jaya. Keduanya terluka di bagian dagu, punggung, dan perut akibat tembakan membabi buta yang dilakukan 2 orang anggota KKB saat pelaksanaan sholat tarawih. Pasca penembakan itu, polisi menambah jumlah personel Brimob ke Puncak Jaya. Penambahan itu dilakukan untuk mengantisipasi situasi gangguan keamanan terjadi kembali selama bulan Ramadan. Menyikapi perkembangan situasi Kamtipmas yang terjadi gangguan di distrik Ilu, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah, bahwa Polda Papua merespon dengan melakukan penambahan personil Brimob yang hari ini diberangkatkan sebanyak 15 personil dan rencananya besok akan ditambahkan lagi. Untuk mengantisipasi gangguan keamanan terjadi kembali, umat muslim di Puncak Jaya diimbau melaksanakan sholat tarawih selama Ramadan di rumah masing-masing. Dari Jayapura, Papua, Freddy Nuboba, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca terjadinya ledakan yang diduga disebabkan petasan di Magelang, Jawa Tengah, membuat korban luka mengaku trauma. Sementara itu, garis polisi masih terpasang di lokasi kejadian karena masih mendalami kasus tersebut. Beginilah kondisi Puja Januar Adiprima, salah satu korban luka ledakan petasan di Dusun Jujugan, Desa Giriwarno, Kecamatan Kaliangkrik, Magelang, Jawa Tengah. Korban mengaku saat kejadian masih bersantai di atas rumah. Tiba-tiba mendengar suara ledakan dan terkena serpihan tembok di bagian dada dan sempat dilarikan ke rumah sakit. Namun malam harinya ia sudah diperbolehkan pulang. Kena serpihan dinding mas dada. Sempat dibawa rumah sakit.
Bisa ceritakan awalnya gimana saat itu, Mas? Pas kejadiannya nggak tahu ya, saya di luar lagi main HP, tiba-tiba langsung ada ledakan itu. Besar, Mas, ledakannya, Mas? Ya lumayan besar. Seberapa kali, Mas, ledakannya, Mas? Wah, ya kurang tahu ya, tahu-tahu di atas langsung ada ledakan itu. Sementara itu pagi ini sejumlah petugas Bitlapor Polda Jateng dibantu petugas dari Polresta Magelang masih melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian. Sebelumnya minggu malam terjadi ledakan pada sebuah rumah diduga akibat petasan. Dari kejadian itu, 1 orang meninggal dunia, yakni Mufid pemilik rumah, dan 3 orang lainnya luka-luka. Selain itu sebanyak 11 rumah rusak. Hingga kini kasus ledakan tersebut masih diselidiki polisi. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Seorang warga tewas dan 3 lainnya mengalami luka akibat ledakan dari mercon di sebuah rumah di Magelang, Jawa Tengah. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah bergabung bersama dengan Puji Hartono di lokasi kejadian. Selamat petang, Puji. Selamat petang, Abraham. Iya, Puji bisa jelaskan kepada kami bagaimana olah TKP dan fakta-fakta apa saja yang ditemukan polisi di lapangan? Ya, sejak kemarin tim dari lapor dari Polda Jateng dan Polresta Magelang terus melakukan olah TKP dan memeriksa lokasi kejadian di mana di dusun Jujugan, Desa Giriwarno, Kecamatan Kaliangkrik ini terjadi ledakan sekitar pukul 20:05 Minggu malam dan menyebabkan 1 orang yang punya rumah Mufid meninggal dunia. Dari pemeriksaan dan olah TKP, petugas menemukan bahan petasan yang memang mengandung beberapa diantaranya potasium, sulfur hingga aluminium. Abraham. Puji, dugaan awal apakah ada kelalaian atau barangkali ada hal-hal lain yang membuat terjadi insiden tersebut? Dari dugaan sementara itu diduga itu sedang meracik, mungkin kemungkinan meledak dan mengakibatkan sejumlah rumah di sekitarnya rusak dan menyebabkan si pemilik rumah itu meninggal dan 3 warga tetangganya itu mengalami luka-luka. Oke, artinya sudah tidak terbantahkan lagi bahwa korban dan tempat kejadian perkara adalah pabrik rumahan petasan, begitu ya? Pabrik petasan rumahan maksud saya. Bukan pabrik petasan, jadi diduga dia sedang membuat petasan. Kemungkinan akan membuat petasan karena dari yang rilis tadi Kapolda Jateng itu sempat mengamankan salah satu diduga yang pelaku ini membeli dari bahan-bahannya itu dari seseorang berinisial E yang sudah diamankan di Polresta Magelang. Oke. Hingga saat ini masih dalam penyelidikan dan pengembangan kasus ini, Abraham. Puji, terakhir bagaimana informasi terbaru mengenai kondisi korban luka? Ya, dari semalam 3 korban luka langsung dilarikan ke rumah sakit dan setelah mendapatkan perawatan, mereka diperbolehkan pulang karena kondisinya membaik. Sementara itu kondisi desa sekitar sudah mulai kondusif. Abraham. Puji Hartono, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, video sejumlah orang memegang senjata viral di media sosial. Saat ditelusuri, salah satu pameran dalam video tersebut merupakan Sekretaris Umum MUI Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Inilah video berdurasi 48 detik yang viral di media sosial. Dalam video, pemeran mengajak untuk perangi orang musyrik dengan mengacungkan senjata. Video telah dibagikan sekitar 700 kali. Setelah ditelusuri, salah satu pemeran dalam video ternyata Sekretaris Umum MUI Kabupaten Sukabumi. Keempat pemeran langsung dimintai klarifikasi oleh Kodim 0607 Kota Sukabumi dan menyerahkan semua senjata yang dipakai untuk membuat video. Sekretaris Umum MUI Kabupaten Sukabumi menyebutkan video yang dibikin hanya iseng dan bukan makar atau tindakan radikal. Internal teman-teman pengajian dan itu tidak ada sedikit pun untuk disebarluaskan atau kedua, dan memang isinya pun tidak bersinar dalam pemahaman pendapat kami, tidak ada provokasi karena kami tidak ada punya latar belakang, dari garis keras atau apalagi melawan negara, radikalis. Pelaku yang ada dalam video tersebut
dan beliau juga sudah mengklarifikasi bahwa beliau itu membuat video itu bukan dalam tujuan tertentu, tapi memang hanya ibaratnya itu iseng lah, karena waktu itu beliau itu mau ke Pondok Halimun, kemudian ada hujan, kemudian mereka mampir lah karena mobil juga ada kendala mereka. Nah, ketika di tempat makan itu iseng lah bikin video itu. Keempat orang yang membuat video kini tengah menjalani serangkaian pemeriksaan oleh polisi dan TNI. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Kasat Lantas Polres Malang disorot warganet karena diduga memamerkan gaya hidup hedon. Informasinya kami hadirkan untuk Anda saat lagi.